Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Salam. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Bapak Ibu dan saudara-saudara mengikuti pada layar yang ada. Dan saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar. Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca dan berbahagialah. Setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua orang yang sakit pasti ingin sembuh. Ya, makanya kalau ada orang sakit itu biasanya cepat-cepat berdoa. Terserah berdoa sendiri, minta doa kepada majelis atau hamba Tuhan atau sesama jemaat yang lainnya. Tujuannya yaitu supaya bisa cepat sembuh. Setelah itu mungkin cepat-cepat minum obat. Atau buru-buru pergi ke dokter, di klinik atau di rumah sakit. Ya tujuannya supaya cepat sembuh. Makanya minggu lalu kan di sini diadakan ceramah kesehatan. Itu kan bagian daripada kita mengantisipasi. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau misalnya kita datang ke dokter untuk berobat, biasanya itu secara umum kita selalu ditanya, sakit apa Pak, sakit apa Bu? Ya kan? Mulai kapan sakitnya? Apakah sudah minum obat? Dan sebagainya. Ya. Nah, di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, seperti yang kita baca tadi ya, ada orang yang sakit sedang duduk di pinggir kolam Bethesda katanya. Yesus datang. Ya. Yesus tidak katakan kamu sakit apa? Sudah minum obat atau belum?
mulai kapan sakitnya? Memang kata Yesus sudah tahu. Tapi yang Yesus tanyakan itu apa? Sesuai dengan tema khotbah hari ini. Maukah engkau sembuh? Orang itu sudah lama sekali sakit. Sekarang tiba-tiba Yesus datang terus ditanya. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini jawabannya sulit atau gampang ya? Maukah engkau sembuh kalau untuk orang yang sakit? Jangankan sakit yang lama, hanya sakit sebentar kalau ditanya begitu. Kira-kira jawabannya bagaimana? Nanti kita akan coba lihat. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dalam kitab suci dicatat memang kadang-kadang dihadapi orang sakit itu, ya tiap-tiap orang itu dia perlukan itu beda-beda caranya itu ya. Suatu hari itu dia ada di kota Yeriko. Di situ ada orang sakit yang buta itu, Bartimeus itu. Ya, kalau yang tadi yang di kolam Bethesda ini ditanya, maukah engkau sembuh? Kepada Bartimeus Yesus bilang apa padanya waktu itu? Mau apa? Ya, apa yang kau kehendaki supaya kuperbuat padamu? Dia ditanya. Ya, mau apa kamu? Apa yang kamu inginkan supaya aku perbuat padamu? Ya, langsung itu Bartimeus, aku ingin melihat. Terus ya sudah melihatlah, akhirnya dia melihat. Ya, nah mari kita perhatikan apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Di mana dikatakan bahwa ya ada pertemuan hari raya orang Yahudi. Kita tidak tahu itu hari raya apa. Pokoknya ada pertemuan hari raya di Yerusalem. Dan Yesus juga datang ke sana. Tujuannya supaya turut di dalam perayaan itu. Seperti yang saya khutbahkan minggu lalu. Yesus bicara pada wanita Samaria itu. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Dia pakai kata kami artinya dia terlibat di dalamnya. Dia ikut menyembah. Pribadi kedua dalam Tritunggal. Ketika berinkarnasi ya. Jadi manusia di dunia ini. Dia menyembah. Di sini juga begitu. Semua orang kumpul di Yerusalem ya untuk merayakan hari raya mereka. Dia juga ikut di sana. Ini mengajar kita mengenai sebagai orang Kristen memang. Kita tidak boleh seperti yang terjadi dengan orang-orang yang ditulis di dalam surat Ibrani itu. 10 ayat 25 mengatakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Bahwa ada beberapa orang membiasakan diri. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Penulis Ibrani menasihati supaya jangan begitu. Ya, nah jadi peristiwa penyembuhan ini terjadi pada saat ada perayaan di Yerusalem. Hari raya orang Yahudi. Nah lalu di ayat yang kedua itu menjelaskan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda itu rumah belas kasihan itu artinya itu. Atau rumah kemurahan itu, Bethesda. Terus di ayat 3 mengatakan dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi banyak orang sakit berkumpul di situ. Karena di situ bilang sejumlah besar. Nah di sini dikategorikan ada 3 jenis. Katanya di situ ya, orang-orang buta. Jadi orang-orang buta kumpul di situ. Kemudian orang-orang timpang. Jadi yang buta yang timpang. Kemudian kelompok ketiga itu orang-orang lumpuh. Mengapa mereka berkumpul di situ? Di ayat 3 menjelaskan menantikan goncangan air kolam. Karena katanya di ayat 4 itu sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi yang buta, yang timpang, yang lumpuh. Pokoknya kalau tiba-tiba ada malaikat datang di kolam kemudian airnya tergoncang. Ada goncangan. Siapa yang masuk dulu? Nah dia itu sembuh. Apapun penyakitnya. Luar biasa bukan? Nah ini sesuatu cara yang unik. Yang Tuhan pakai pada saat itu. Nah sekarang yang berikut. Ya, di dalam ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa. Seperti yang beberapa minggu terakhir ini saya berkhotbah mengenai. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Di sini juga kita akan temukan hal itu. Kita lihat di ayat yang kelima itu mengatakan begini. Ayat yang kelima. Ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wah.
Sudah lama. Ada yang usia 38 tahun, itu seusia itulah orang ini sakit. Sangat lama. Kita kadang sakit satu malam sudah berat sekali. Betul atau tidak? Satu malam, 1 minggu di rumah sakit kita tidak tahan lagi. Iya kan? 1 minggu di rumah sakit tidak tahan lagi. Orang ini 38 tahun sakit. Dia mengalami suatu situasi sangat menyedihkan. Makanya saya merenungkan di sini. Kita yang masih sehat ini harus bersyukur. Kadang-kadang kita kurang bersyukur, bukan? Kita bisa jalan-jalan itu loh. Bisa ke sana, ke sini. Bisa kerja, bisa ngurus apa-apa di rumah. Bisa bepergian cari ini, cari itu. Mestinya kan kita ini bersyukur. Cuma kadang-kadang kita kurang bersyukur. Nanti kalau sudah sakit baru kita mengerti bahwa sehat itu mahal. Betul ya? Sehat itu mahal. Karena itu kalau hari ini kita sedang sehat, kita harus bersyukur. Terus kalau misalnya sakitnya tidak separah orang ini, ya kita harus berhenti bersungut-sungut. Berhenti mengomel, berhenti mengeluh. Ya, biasanya kan begitu orang-orang ini. Kalau mereka misalnya sakit, manusia pada umumnya ya, kadang-kadang mengeluh, mengomel, menggerutu. Tidak berterima, bisa protes pada Tuhan. Ikut Tuhan kok susah ya, kok sakit ya, gimana ya. Malah orang yang tidak ikut Tuhan sehat-sehat mereka. Pergi ke sana ke sini, kita malah sakit-sakitan. Kita harus bersyukur. Orang ini sakitnya sudah 38 tahun. Sekarang dia ada di kolam itu, di pinggirnya. Tidak tahu siapa yang bawa dia ke sana. Apakah keluarganya? Atau seperti yang beberapa waktu lalu ketika ada yang dikotong kawan-kawannya kepada Yesus. Kita juga tidak tahu. Ya, nah ayat 6 mengatakan bahwa ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Nah di situ bilang ia tahu, maksudnya Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi Yesus melihat orang itu, lalu dia tanya padanya, maukah engkau sembuh? Yesus kan sudah tahu. Di ayat itu kan bilang ya. Ayat 6 kan jelas. Ia sudah tahu. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Sudah tahu. Tapi kok ditanya ya? Ya, sudah tahu kok tanya. Nah pertanyaan ini Bapak Ibu dan Saudara. Bertujuan untuk membangkitkan pengharapan dalam hati orang itu. Sudah 38 tahun dia sakit. Sekarang ada di situ. Yesus datang bilang, maukah engkau sembuh? Di dalam hatinya mulai timbul pengharapan. Mungkin saja sudah putus asa karena sudah 38 tahun. Sudah lama duduk di situ barangkali. Tapi tiap kali ada goncangan di air itu, selalu terlambat ya, selalu ketinggalan. Yesus datang bilang, maukah engkau sembuh? Pada waktu Yesus datang ke Yerusalem, memang kan datang untuk beribadah ya di Bait Allah di Yerusalem. Ya. Tapi kalau kita amati di sini, ada sesuatu yang khusus untuk kita pikirkan. Dia itu menaruh perhatian pada mereka yang sakit. Tujuannya kan datang untuk bisa ikut merayakan hari raya itu. Tapi di tengah tujuan untuk bisa beribadah, ada orang sakit, dia menaruh perhatian. Memberikan belas kasihan. Ini teladan penting. Ya. Yesus memilih untuk menolong orang ini. Mungkin ya seperti yang tadi dikatakan bahwa ia sudah tahu. Sudah tahu bahwa orang itu sudah terlalu lama menderita. Yesus memutuskan untuk menolong orang yang sudah tidak berdaya ini. Dia berpihak kepada yang lemah. Yang paling lemah. Di sini kita bisa merenungkan bahwa Yesus peduli pada mereka yang sedang menderita. Ya, kita sebagai anak-anaknya perlu memikirkan hal ini. Tuhan Yesus itu mengerti. Dia tahu kesulitan kita sebagai anak-anaknya. Ayat 6 mengatakan ia sudah tahu orang ini sudah 38 tahun sakit. Lalu dia tanya padanya, maukah engkau sembuh? Ya, untuk menaruh perhatian. Yesus mengungkapkan belas kasihan dan perhatian kepadanya. Maukah engkau sembuh?
Saya kira orang itu pasti kaget hatinya itu. Tiba-tiba Yesus datang kepadanya lalu menawarkan padanya, maukah engkau sembuh? Ini kan pertanyaan yang betul-betul sebenarnya sangat dibutuhkan orang itu selama ini. Yesus bilang padanya, maukah engkau sembuh? Sebagai ungkapan perhatian dan belas kasihan. Sekaligus mau mengajar kepada orang ini untuk menghargai dan merindukan belas kasihan. Di dalam bagian yang lain, Matius 8 ayat 1-3 itu ada satu peristiwa yang dikatakan begini. Saya bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3 mengatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus memberikan belas kasihan ya kepada orang itu dengan menyembuhkan dia. Sekarang orang ini ya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung ungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya. Ya dong, memberitahu mengenai situasi dirinya. Sehingga di ayat 7 dia menjawab bilang apa? Maaf, kalau misalnya ditanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya apa? Menurut Bapak Ibu, ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya harusnya bagaimana? Kalau saya ditanya, saya harusnya bilang mau. Tapi ini dia bilang apa? Dia nggak jawab bilang mau. Apa jawabannya? Coba perhatikan ayat 7 itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ditanya, maukah engkau sembuh? Dia nggak bilang aku mau, tapi dia ungkapkan kesulitannya. Jadi seolah-olah dalam bayangannya dia itu, dia hendak disalahkan oleh Yesus. Gimana sih kamu ini? Kamu kan mau sembuh toh? Kenapa sih kok nggak begitu airnya goncang kok nggak masuk ke sana? Dia bilang nggak bisa saya. Aku baru mau ke sana. Orang lain sudah duluan, makanya tidak bisa saya. Tapi sekaligus di sini, fokusnya orang lumpuh itu pada apa? Pikirannya itu betul-betul fokus pada airnya. Kalau air bergoncang, dia sedang tidak memikirkan mengenai siapa yang sedang bicara dengan dia. Andaikan saja dia tahu itu Yesus, tidak usah lagi bicara kolam, tidak usah bicara orang lain masuk duluan. Langsung bilang aku mau. Kan harusnya begitu kan? Tapi sekarang karena dia tidak kenal Yesus dengan baik. Mungkin saja selama ini sudah dengar-dengar mengenai Yesus. Ya. Tapi mungkin belum pernah ketemu. Begitu Yesus datang dan bilang, maukah engkau sembuh? Dia bilang itu. Kalau air goncang, orang lain sudah duluan masuk. Nggak bisa saya. Saya nggak bisa sembuh. Dia kemukakan kesulitannya. Dan di sini juga dia tetap mengandalkan kolam dengan air. Dia. Tapi di sini juga dia mengeluh. Dia mengeluhkan orang-orang itu yang ada di sekitarnya itu loh. Memang manusia itu egois. Jadi kalau begitu airnya goncang, semuanya buru-buru. Harusnya akan dibuatkan antrian, begitu ya. Dibuatkan apa nomor. Kalau goncang nomor ini. Goncang lagi nomor ini. Tidak ada itu. Pokoknya cepat-cepatan. Begitu airnya goncang, siapa lebih cepat masuk dia sembuh. Orang ini. Karena memang dia lumpuh. Saya kira yang dibicarakan di sini semuanya kesulitannya sama. Yang buta kan tidak tahu air sudah goncang atau belum. Betul atau tidak? Kan ada yang buta kan. Air sudah goncang belum kan gak tahu mereka. Hanya dengar dari yang lain omong, airnya goncang. Terus buta mungkin lari-lari. Yang bisa melihat lumpuh dia. Jadi begitu airnya goncang, omong sudah goncang, yang buta lebih cepat larinya, lumpuh ketinggalan dia. Kasihan ya. Kumpulan orang susah ini. Makanya Yesus datang ke situ sudah betul. Ini mengajar kita supaya peduli dengan orang susah. Tadi malam saya baca orang menulis begini. Orang-orang miskin itu jarang mereka punya banyak teman. Jarang orang mau berteman dengan orang susah. Betul atau tidak? Biasanya orang mau berteman kan hanya yang kira-kira selevel atau yang lain di atas dia atau lain sebagainya. Jarang orang mau bergaul dengan orang susah.
Yesus memberikan sesuatu yang berbeda. Dia datang kepada orang-orang susah itu. Orang itu, dia sedang soroti kawan-kawannya. Tidak ada satu pun bilang, hai kawan, itu airnya sudah goncang. Aku juga sakit tapi masih mending ketimbang kamu. Sudah 38 tahun kamu menderita. Yuk sekarang saya bantu kamu. Biar kamu yang sembuh. Saya tunggu kalian berikutnya kalau goncang lagi. Tidak ada yang berpikir begitu. Semuanya memikirkan diri sendiri. Maka di Timotius itu ditulis bahwa memang manusia itu memang hidup untuk dirinya sendiri. Mementingkan diri sendiri. Ada satu hamba Tuhan beri gambaran. Seperti di jalan raya itu. Semua orang kan berusaha bisa lebih cepat dari yang lain, bukan? Betul atau tidak? Kalau ada yang halang-halangi dibunyikan klakson, teng, teng, teng. Jangan dihalangi, dia mau cepat-cepat. Itu manusia. Ini menggambarkan kehidupan manusia. Yesus sangat peduli dengan orang ini. Dan memang Yesus itu kalau kita amati, waktu dia di atas kayu salib itu, dia sendiri sedang menderita. Tapi dia bilang apa? Bapa, ampuni mereka. Di saat dia sedang menderita, dia pikirkan yang lain. Betul ya? Iya. Kemudian saat sedang disalib itu, ada orang berteriak, Yesus ingatlah kan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam tahun Firdaus. Saat dia sedang dalam situasi kritis, dia pikirkan yang lain. Termasuk dia bilang pada Yohanes, dia titipkan ibunya. Ini ibumu. Dia bilang pada ibunya itu, Bunda Maria itu, ini anakmu. Dia pikirkan orang tuanya. Nah banyak orang yang karena terlalu sibuk, ya tidak lagi pikirkan yang lain. Termasuk keluarga juga kadang-kadang tidak dipikirkan. Nah berbahagialah yang selama ini sungguh-sungguh perhatikan keluarganya, termasuk orang tuanya. Amin. Ada loh anak yang kadang-kadang terlalu sibuk, tidak lagi pikirkan orang tuanya. Makanya sebagian orang tidak terlalu nyaman ketika orang tua dititip di mana. Sebagian orang tidak nyaman. Mereka ingin merawat sendiri orang tuanya. Yesus peduli walaupun dia sedang menderita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, orang itu berharap bahwa airnya goncang ketika malaikat datang, dia bisa masuk untuk sembuh. Yesus datang bertanya padanya, maukah engkau sembuh? Sama sekali dia tidak mengharapkan kesembuhan dari Yesus, bukan? Betul ya? Sama sekali dia tidak mengharapkan. Tapi di sini dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Di dalam Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yesus bilang apa padanya? Ayat 8 itu dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya, Yesus katakan padanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu kan tadi omong. Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Dia bilang, kira-kira saya bahasakan dengan bahasa saya, sulit itu karena kalau air goncang semua orang duluan, saya ketinggalan. Yesus langsung selesaikan masalah. Bangun, angkat itu tilammu dan berjalanlah. Dengan akal sehat itu, lumpuh kok disuruh bangun lalu jalan. Cocok atau enggak cocok? Tidak cocok. Kalau si buta suruh berdiri masih mungkin itu. Iya kan? Tapi yang lumpuh ini sudah 38 tahun, tiba-tiba suruh berdiri. Tiba-tiba suruh jalan bawa itu, tilamnya itu. Memang perkataan Tuhan Yesus itu perkataan yang berkuasa. Dan di sini juga kita belajar, kadang-kadang Yesus sembuhkan orang sakit itu bisa dia jamah. Dia jamah terus sembuh. Tapi di sini dia hanya omong kemudian dia langsung orang itu langsung sembuh. Ini mengajar kita mengenai tidak boleh terlalu itu ekstrim. Yang sakit harus ditumpangi tangan. Sakit di mana taruh tangan di situ. Misalnya begitu. Kan kadang-kadang ada begitu kan. Sakit di mana taruh tangan di situ nanti sembuh. Tak selalu begitu. Kadang bisa dijamah. Kadang hanya dengan berfirman orang itu sembuh. Nah suatu hari itu. Saya layani seorang muda. Maafkan saya. Dia itu sakit di area yang
area pribadi lah begitu ya. Saya datang mau doakan. Boleh saya tumpang tangan di situ? Kan gak bagus. Saya bukan dokter spesialis. Ya saya taruh tangan, saya berdoa. Nah puji Tuhan dia sudah sembuh. Ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita sakit, kita berdoa. Ya. Berdoa pada Tuhan. Tuhan punya bermacam cara untuk menolong kita. Seperti yang terlihat di sini. Dia hanya katakan bangunlah. Angkatlah tempat tidurmu. Tilammu itu dan berjalanlah. Yesus kan tidak bilang, kamu bangun, ayo sekarang. Kamu masuk kolam itu, nanti sembuh. Tidak. Orang itu kan harapannya dibawa masuk ke dalam kolam kan. Waktu airnya bergoncang. Yesus bilang tidak usah. Engkau tidak usah masuk kolam itu lagi. Bangun, angkat tempat tidurmu. Ayat 9 mengatakan apa? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Luar biasa bukan? Lumpuh 38 tahun. Yesus datang bilang bangun. Dia kan ditanya, maukah engkau sembuh? Dia masih rumit jawabannya. Enggak bisa karena semua orang sudah duluan. Dia bilang bangun, angkat tilammu. Berjalanlah. Kalau di peristiwa waktu orang-orang datang, bawa temannya yang lumpuh, dimasukkan lewat atap itu ya, yang saya khotbahkan berapa minggu lalu. Ya, Yesus bilang angkatlah tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Di sini Yesus bilang apa? Angkat tilammu, berjalan. Kenapa tidak disuruh pulang ke rumah? Ada yang menafsir, dia bilang begini, kemungkinan orang ini nggak punya rumah. Sudah 38 lumpuh, mungkin nggak punya rumah dia. Makanya tidak disuruh pulang ke rumah, tapi angkat tilammu, berjalanlah. Mungkin sudah puluhan tahun dia ada di situ. Ya, jadi sekali lagi bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia sembuhkan orang itu tidak sembarang waktu. Tapi dia sembuhkan ketika orang-orang pada kumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya. Begitu banyak orang berkumpul di sana. Tiba-tiba suruh orang lumpuh angkat tempat tidur, angkat tilam itu. Pada saat itu, boleh atau tidak angkat tempat tilam? Yang tilam tadi itu di hari Sabat. Nggak bisa. Di aturan mereka waktu itu nggak boleh. Nggak boleh hari Sabat pikul-pikul alat-alat dari rumah untuk jalan-jalan. Nggak bisa. Makanya di ayat 9 kan dikatakan, hari itu hari Sabat kan? Kan ada hubungannya itu. Sebenarnya maksudnya apa? Kita akan lihat di sini bahwa dia disuruh mengangkat tilam itu maksudnya adalah ya supaya terlihat bahwa kesembuhannya itu sempurna. Betul-betul sudah sembuh. Makanya suruh angkat tempat tidur. Biar semua orang tahu. Mungkin kawan-kawannya sesama orang sakit yang buta, yang timpang, yang sebagian yang lumpuh mungkin mereka melihat dia. Wah, dia sudah sembuh. Dia suruh angkat, bangun, angkat tempat tidur, terus berjalan. Dia laksanakan. Jadi kesembuhannya itu tidak berangsur-angsur. Tapi langsung sembuh dia. Ya, langsung sembuh. Kemudian yang berikut. Dia mengangkat tilam di hari Sabat di mana orang sedang harusnya tidak boleh pikul apa-apa dari rumah. Itu sekaligus mau mengumumkan kesembuhannya kepada semua orang yang sedang berkumpul di situ. Ya, untuk mengumumkan kesembuhannya itu. Jadi pertama, suruh angkat tempat tidur itu maksudnya itu supaya menyatakan betul-betul sudah sembuh sepenuhnya. Tapi yang kedua, untuk mengumumkan kesembuhannya supaya semua orang tahu. Lalu satu lagi, suruh angkat tempat tidur sebenarnya mau melawan kebiasaan. Selama ini kalau hari Sabat tidak boleh bawa tempat tidur, yang tilam itu tadi, tidak boleh pikul-pikul itu. Itu melanggar aturan Sabat dan pasti dipersoalkan. Makanya nanti kan sesudah itu kan diributkan kan mereka itu. Ya kan? Ributkan. Yesus mau dianiaya, mau dibunuh. Ya gara-gara ini. Suruh orang pikul-pikul tempat tidur di hari Sabat itu. Nggak boleh aturan pada waktu itu. Yesus mau melawan itu. Tujuan Sabat asalnya itu tidak seperti itu. Ya. Lalu satu lagi. Dia disuruh untuk mengangkat tilamnya itu.
mau menguji iman dan ketaatannya dia. Kira-kira bagaimana? Kan dia bilang, maukah engkau sembuh? Dia bilang, aku selalu terlambat kalau ada air goncang. Saya bangun, angkat tempat itu tilammu. Di sini iman ataupun ketaatannya sedang diuji. Dan ternyata dia lakukan itu. Dia bangun, angkat tempat tidurnya itu, kemudian dia berjalan. Nah, jadi sekali lagi, pada bagian ini kita melihat bahwa tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Kristus. Bagi Kristus tidak ada hal yang terlalu sulit. Bagaimana? Di antara kita ada yang sedang kesulitan? Perlu kita renungkan di sini. Perkataan Tuhan Yesus itu perkataan yang berkuasa. Mari kita datang padanya, minta tolong padanya. Kalau kita dengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk taat. Dengan taat pada firman Tuhan, pasti kita dapatkan jalan keluar. Seperti yang terjadi dengan orang ini. Nah sekarang, saya tiba pada bagian terakhir. Tanggapan terhadap kesembuhan orang sakit ini. Ya, tanggapannya bagaimana? Di ayat 10 mengatakan, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat. Dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Langsung ditegur. Hei, ini hari Sabat. Kenapa kau pikul itu? Kan begitu kan? Dia langsung ditegur. Dia dapat teguran di sini. Tapi bagaimana orang lumpuh itu menjawab? Yang baru sembuh itu loh. Ayat 11 bilang begini. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia bilang, itu yang sembuhkan saya, yang suruh. Jadi bukan mau saya sendiri. Yang sembuhkannya suruh saya pikul, makanya saya pikul. Terus mereka tanya dia, ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Betul-betul mereka itu teliti ini. Siapa itu pelakunya ini? Ya toh? Yang menyuruh melakukan pelanggaran ini siapa? Ayat 13 itu. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sudah disembuhkan oleh Yesus, dia nggak ngerti. Yang sembuhkan saya tadi itu siapa? Ditanya orang, siapa yang suruh kamu? Dia nggak tahu. Dia tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Yesus sudah bergabung dengan orang banyak, dia bingung. Dia ditanya, kenapa kamu pikul-pikul tilammu itu? Dia bilang, orang yang sembuhkan saya yang suruh. Siapa orangnya? Bingung dia. Siapa ya? Yang sembuhkan saya itu siapa ya? Gak bisa jawab dia. Terus, apa lagi yang terjadi? Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah. Puji Tuhan. Ditanya bingung. Terus sekarang bertemu lagi dengan Yesus. Masih ingat dia. Iya kan? Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Yesus bilang padanya, kamu sudah sembuh. Terus, jangan buat dosa lagi. Mungkin juga ada hubungan dia sakit itu karena dosa. Barangkali ya, kalau kita lihat di kalimat Yesus ini ya. Engkau telah sembuh, jangan buat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, sekarang kita mau pikirkan. Tadi kan suruh bangun terus berjalan. Nah ini dia masuk ke bait Allah. Ngapain ya kok masuk ke bait Allah? Apa mungkin dia masuk mau mencari Yesus? Kan tadi orang-orang tanya dia kan, siapa yang suruh kamu? Dia nggak tahu. Mungkin saja masuk mau cari Yesus. Tapi saya kira begini. Mungkin dia masuk ke bait Allah juga. Itu kerinduan hatinya sejak lama. Orang lumpuh boleh masuk ke bait Allah? Nggak bisa. Mungkin sudah rindu. Sekarang begitu bisa berjalan. Langsung masuk ke bait Allah dia. Nah, sekaligus dia masuk ke bait Allah itu, mungkin dia mau bersyukur, sudah sembuh. Dia membawa korban syukur kepada Tuhan. Dia itu tidak lupa bersyukur pada Tuhan. Tidak seperti 10 orang sakit kusta itu ya. Semua sudah sembuh, 9 orang langsung pergi. Hanya 1 orang yang kembali untuk bersyukur, berterima kasih pada Yesus.
Orang lumpuh ini dia masuk ke bait Allah, ya. Dia mau bersyukur pada Tuhan. Di dalam Mazmur 116 ayat 18 sampai 19 itu dikatakan begini. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Ini mengajar kita mengenai kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, ya, jangan kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dulu saya ceritakan yang orang sakit itu kan, sakit kritis. Dia bilang, di rumahku ada kerbau. Masih ingat? Nanti kalau saya sembuh, satu-satunya kerbauku akan kupersembahkan padamu. Dia berdoa pada Tuhan begitu. Tuhan mendengar doanya, sembuh dia. Sesudah sembuh, apa yang dia lakukan? Mikir-mikir dia. Kerbau cuma satu. Kalau saya beri pada Tuhan, terus nanti saya nggak punya apa-apa lagi. Nah ternyata di rumah ada satu ayam. Dia bawa ayam sama kerbau ke pasar. Beli ayam 10 juta, dapat kerbau 10.000. Dia bilang, kalau beli ayam 10 juta, dapat kerbau 10.000. Ada orang bilang, aku mau kerbaunya saja. Tidak bisa, ini satu paket itu. Ayam 10 juta, kerbau 10.000. Akhirnya laku, satu paket. Setelah itu, dia datang ke gereja. Masukkan uang kerbau di gereja, di amplop. Datang ke gereja bertemu majelis. Permisi Bapak Ibu majelis, saya mau bawa korban syukur. Waktu saya sakit, itu saya berdoa Tuhan sudah tolong. Saya janji pada Tuhan mau sumbang kerbau pada Tuhan. Tapi kalau saya bawa kerbaunya ke sini nanti menyusahkan majelis. Sudah saya jual kerbaunya, ini uangnya saya bawa. Terus dia serahkan amplopnya, dia pulang. Majelis itu lihat amplopnya itu 10.000 isinya. Kerbau apa ini? Ya, kelihatan sekali orang ini pelit dengan Tuhan. Sudah ditolong oleh Tuhan, tidak mau bersyukur dengan sungguh-sungguh. Dia kira Tuhan bisa dipermainkan. Makanya ada di bagian timur itu katanya ada orang berdoa begini. Maksudnya timur Indonesia ya. Saya tidak tahu cerita sungguhan atau lelucon. Katanya begini. Ada suami yang berdoa, Tuhan, kalau engkau kabulkan permohonanku, nanti temboknya gereja saya kasih emas. Istrinya bilang, Papa, kenapa kau berdoa begitu? Dia bilang, saya lagi menipu Tuhan. Nah, coba lihat. Dia kira Tuhan itu manusia, bisa dikelabui. Ya, manusia itu begitu. Tapi orang ini, sesudah itu dia sembuh. Dia masuk ke bait Allah. Ya, mau bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang berikut Bapak Ibu, ayat yang ke-15 itu mengatakan begini. Orang itu keluar, makanya setelah bertemu Yesus di bait Allah, sekarang dia keluar. Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah dia dapat solusi kan. Kan dia ditanya, siapa yang suruh kamu angkat tilammu? Dia cari terus ketemu Yesus. Dia keluar dia bilang, Yesus yang menyuruh saya. Jadi sekarang masalahnya diserahkan pada Yesus. Sehingga ayat 16 begini. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Dia mau dianiaya. 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Terakhir ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Berbuat baik jadi masalah di sini. Yesus menolong orang susah, mereka tidak susah, mereka tidak senang. Terlalu orang-orang itu. Betul atau tidak? Harusnya kan mereka ikut senang, toh puji Tuhan, syukurlah yang sakit itu sembuh. Tidak. Kan sama dengan waktu Yesus bangkitkan Lazarus itu. Yohanes pasal berapa itu? Pasal 11. Pasal 12 itu Yesus mau dibunuh. Yang dibangkitkan itu juga jadi masalah. Nah coba lihat. Dunia ini begitu. Orang-orang yang hatinya jahat. Tidak senang kalau orang lain dapat pertolongan Tuhan. Maka mestinya sesudah lihat orang itu sembuh harusnya mereka juga turut gembira. Nah, mari kita belajar di sini. Ya.
Mereka lakukan ini karena hati mereka dikuasai kejahatan, kebencian pada Yesus. Ya, kiranya kita yang sudah mengenal Yesus, sungguh-sungguh memuliakan Dia dan berusaha untuk menangkap isi hatinya. Pesan penting untuk kita hari ini, Dia peduli pada mereka yang menderita, maka gereja pun harus mengambil peran itu. Kita dipanggil Tuhan untuk menaruh belas kasihan kepada yang menderita. Ya, dengan demikian kita memenuhi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, gereja pasti diberkati oleh Tuhan, kita pasti terus boleh dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua.